Hmm, Halo, assalamualaikum semua. Gimana kabarnya hari ini? Semakin hari di Indonesia jumlah yang terpapar COVID-19 semakin banyak ya. Yang memang diharuskan untuk di rumah, mending di rumah aja kawan. Kalau memang terpaksa harus keluar, diusahakan jangan sampai melakukan perkumpulan ya, agar para tenaga kesehatan dan para petinggi negara yang sedang bertugas dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat terkontrol. Bagi para pekerja yang memang harus bekerja, semangat selalu. Sediakan alat tempur yang memang harus ada di tas kita ya. Salah satunya adalah sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Bicara soal cuci tangan dengan sabun dan penggunaan hand sanitizer, ada fungsi dan tingkat efektivitas sendiri di antara keduanya nih. Hand sanitizer hanya digunakan saat tidak tersedianya sabun dan wastafel di sekitar kita. Ada pemaparan nih dari Dr. Richard T. Ellison III dan Ibu Carol McLeay RN yang menyatakan bahwa sanitizer dapat digunakan jika tidak tersedianya sabun dan air, dan jika tidak ada kotoran yang terlihat pada tangan kita. Meski pembersih tangan berbasis alkohol lebih dari 60% dapat mengurangi jumlah kuman, namun tidak dengan mengurangi penyebaran kuman tersebut. Lalu juga menurut Bapak Philip M. Teno Jr. PhD yang diwawancarai oleh New York Daily News mengatakan bahwa saat kita menggunakan hand sanitizer yang terdapat alkohol, dapat bertahan hanya 1 hingga 2 menit saja setelah terkontaminasi dengan paparan lain. CDC juga mengatakan bahwa mencuci tangan dengan hand sanitizer harus digunakan dan dilakukan dengan benar agar efektif, yaitu dengan volume yang cukup dan harus menggosok tangan minimal 20 detik. Maka dari itu, tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit atau instalasi kesehatan menggunakan hand sanitizer hanya ketika mereka sebelum dan sesudah mengunjungi pasien, ataupun sesudah memegang benda yang tidak terlihat kotorannya. Namun, setelah itu tetap cuci tangan dengan sabun dan air. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun? Dari kecil, pasti orang tua kita dan para guru selalu mengajarkan kita bahwa ketika sebelum dan sesudah makan, ke toilet, memegang sesuatu yang kotor, selalu harus cuci tangan dengan sabun. Nah, salah satu alasan yang paling tepat dalam pentingnya cuci tangan dengan sabun adalah sabun dapat mengusir jenis partikel apapun yang menempel pada tangan kita. Menurut ahli gizi komunitas yaitu Ibu Tan Shot Yen, cuci tangan harus menggunakan sabun dan setelah itu dikeringkan. Karena sabun memiliki kemampuan apipatik, yaitu dapat membawa molekul yang terdapat pada tangan. Selanjutnya, cuci tangan dengan sabun otomatis membuat kulit terpapar oleh air lebih lama, sehingga sabun dan air dapat mengusir partikel yang ada di tangan secara berbarengan. Dalam beberapa penelitian juga mengatakan bahwa sabun apapun dapat digunakan untuk mengusir kuman-kuman yang ada di tangan kita. Jadi tidak perlu harus membeli sabun yang mengandung antiseptik. Dalam hal ini, Dr. Agus mengatakan bahwa banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya cuci tangan, karena tangan merupakan media penularan infeksi. Contohnya, saat kita berjabat tangan dengan orang lain, kuman yang ada di orang tersebut pindah ke tangan kita. Lalu, kita tanpa sadar memegang area wajah sebelum cuci tangan. Kemudian, kuman tersebut terhirup dan masuk ke saluran pernafasan kita, jadi terinfeksi deh. Jadi, saat keadaan darurat, menurut Dr. Len Hotovitz, hand sanitizer lebih baik juga daripada tidak sama sekali saat kita berjabat tangan dengan seseorang atau berada di jalan tanpa wastafel atau handuk kertas. Tetapi, hal yang terbaik memang yang dapat dilakukan adalah cuci tangan dengan sabun dan air. Oh iya, ada eksperimen nih yang dilakukan oleh aktris Hollywood Kristen Bell. Ia mengatakan bahwa ibunya mengirimkan foto tentang keefektifan dengan menggunakan sabun untuk membersih tangan. Lalu, ia meng-share foto tersebut di Instagram pribadinya. Dengan alat bantu sinar UV dan menggunakan glowworm, tampak banyak kuman pada tangan yang belum dibersihkan. Setelah melihat postingan tersebut, pihak businessinsider.com juga melakukan hal yang sama, tetapi menggunakan hand sanitizer. Nah, kesimpulan dari foto tersebut adalah saat mencuci tangan selama 30 detik dengan sabun lebih efektif daripada dengan hand sanitizer. Tetapi,
Cuci tangan dengan sabun harus dilakukan dengan langkah dan durasi yang tepat ya. Ada 6 langkah cuci tangan yang telah dianjurkan oleh berbagai lembaga kesehatan, yaitu 1. Menggosok telapak tangan, 2. Menggosok punggung tangan, 3. Menggosok sela-sela jari, 4. Mengunci jari, 5. Putar ibu jari dan semua jari, 6. Putar-putar telapak tangan. Nah, kamu bisa hitung waktunya dengan menyanyikan lagu Happy Birthday sebanyak 2 kali, atau menyanyikan lagu Balonku Ada 5, atau lagu anak Indonesia lainnya sebanyak 1 kali. Dan durasi yang dianjurkan adalah minimal 20 detik, atau bisa hingga 60 detik jika terdapat kotoran yang membandel. Nah, berikut ada video seru nih dari Lifebuoy untuk kita simak. Tapi cuplikannya aja ya, hehe. Versi lengkapnya bisa kunjungi di YouTube-nya Lifebuoy. Linknya ada di deskripsi ya. Mari kita cuci tangan setelah dari toilet, selesai mandi sebelum makan, pagi, siang, dan malam hari. Bye-bye semua kuman. Mulai dari sekarang, jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun dan air ya. Mari menjaga tubuh kita dari serangan kuman-kuman jahat dengan cuci tangan pakai sabun dan air. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.